Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, percayakah Bapak Ibu, saudara-saudariku, bahwa Kristus bangkit? Percaya? Wah, syukur. Kalau tidak, homilinya tidak jalan. Baik, nah, seumpama misalkan Yesus tidak bangkit, saya kerap kali bertanya, kalau seumpama Yesus tidak bangkit, siapa yang paling marah duluan? Yang paling marah pertama itu siapa? Hah? Kalau misalkan bohong, Yesus itu ternyata tidak bangkit, siapa yang marah pertama? Hah? Apa? Tadi Romo, betul. Kalau seumpama Yesus itu tidak bangkit, yang paling marah pertama nih ya para romo, suster, uskup dan sebagainya. Mengapa? Mereka rela tidak menikah. Jangan kira loh ya, kita ini manusia normal, lihat cewek cantik masih gitu aja. Tapi hanya telan ludah, ya tidak boleh melanjutkan. Nah itu, kalau seumpama Yesus tidak bangkit, mungkin itu kami yang marah dulu, saya obrak-abrik itu surga itu, ya kan? Yesus sungguh bangkit. Nah, pengenalan atau keyakinan Yesus yang bangkit ini bukan sekali jadi. Ternyata ada tahapan-tahapan demi supaya yakin bahwa Yesus sungguh bangkit. Dan ini dialami oleh para murid dalam perjalanannya ke Emmaus hari ini. Bacaan Injil dimulai dari dua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, artinya apa? Meninggalkan Yerusalem. Kita ingat, Yerusalem adalah tempat di mana Yesus wafat, disalibkan wafat, dan bangkit. Artinya apa? Di dalam diri kedua murid ini terdapat rasa putus asa, kesedihan, dan sebagainya. Di dalam Injil dikatakan, ketika itu mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, lalu datanglah Yesus mendekati mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengenali Yesus. Mengapa? Inilah pertanyaan refleksi kita. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Ternyata di dalam kehidupan manusia, terkadang kesedihan yang berlebihan membuat manusia pun tidak dapat mengenali kehadiran Allah. Saya selalu ingat dengan seorang romo tua mengatakan, manusia itu sedih sah-sah saja. Boleh bersedih. Tetapi ingat, jangan terlalu bersedih. Dan harus ada waktunya. Sebab apa? Ketika kita terus-menerus bersedih, kita tidak akan mengenali kehadiran Allah. Seperti yang terjadi di dalam dua murid di Emmaus hari ini. Ini poin pertama permenungan kita. Kemudian setelah itu, setelah Yesus menampakkan diri, lihatlah, mereka berhenti, lalu bercakap-cakap dengan Yesus. Di dalam kehidupan ini pula, seringkali kita ini kan, hidup di dalam sebuah waktu atau yang namanya segalanya serba cepat. Ayo cepat. Saudara-saudari, ketika kita hidup dengan segalanya serba cepat, kita tidak akan pernah melihat sekeliling kita. Kita juga tidak akan pernah bisa melihat Allah. Maka di dalam kehidupan ini, kita pun juga terkadang harus sedikit pelan. Tapi bukan terus berarti, kita tidak pernah cepat. Tetapi harus juga pernah sedikit pelan, terkadang kita berhenti. Untuk apa? Untuk melihat sekeliling kita. Demikian juga kita pun
bisa melihat Allah. Maka sekali lagi mengenal Kristus diperlukan sebuah proses yang bertahap. 2 orang murid bersama-sama, kemudian Yesus hadir, bersama-sama mengolah diri. Di sini juga pentingnya arti sebuah yang namanya komunitas. 2 orang murid bercakap-cakap, Yesus hadir, dan sebagainya. Maka beriman tidak bisa seorang pribadi. Oh, ini hanya kepercayaanku dengan Tuhan. Tidak. Beriman akan bertumbuh ketika Anda hidup di dalam komunitas, di dalam gereja. Inilah poin kedua permenungan kita. Ternyata untuk mengenal Kristus yang bangkit secara lebih baik, harus dilakukan di dalam sebuah yang namanya komunitas. Disitulah kita belajar bersama-sama dengan berkomunikasi dengan Allah, berjalan bersama dengan saudara-saudari kita. Bukan kumpul-kumpul hanya dengan makan-makan saja, tetapi apa? Juga dikatakan membaca kitab suci, mereka bertekun di dalam doa dan sebagainya. Inilah salah satu cara di dalam komunitas untuk semakin memahami, mengenal Allah. Di dalam sebuah keluarga, itu pun juga. Maka baik kalau Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Anda, jadikan keluarga Anda ini juga sebuah komunitas seperti murid Emmaus yang sedang berjalan. Terkadang di dalam sebuah keluarga kita tidak mengenal karya Allah, tidak memahami maksud Allah. Maka baik kalau di dalam sebuah keluarga Anda coba untuk menyempatkan diri untuk hidup bersama, katakanlah makan bersama, doa bersama di dalam sebuah keluarga. Ini sungguh sangat penting. Dan poin ketiga, jangan khawatir, ini sudah terakhir. Ya, poin ketiga ini yang terakhir, ya. Jadi jangan sampai ini romo baru datang, homilinya lama, tidak apa-apa. Kalau Anda tertidur, itu Roh Kudus, ya. Tetapi tenang saja, ya. Poin ketiga yang terakhir adalah 2 orang berjalan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, ini juga sangat penting. Dengan berjalan bersama, kita bisa menanggung mungkin duka, kita bisa menanggung kesusahan, kita bisa saling menguatkan. Ada sebuah semacam nasihat orang bijak yang mengatakan, engkau mungkin bisa berlari lebih cepat jika seorang diri. Tetapi ketika engkau berjalan bersama, engkau mungkin berjalan lebih jauh. Sekali lagi, engkau bisa berlari lebih cepat seorang diri, tetapi engkau bisa berjalan bersama lebih jauh jikalau engkau bersama. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bacaan teristimewa Minggu Paskah ketiga ini, teristimewa bacaan Injil, kita diajak untuk merenungkan 3 hal. Yang pertama, kesedihan yang terlalu besar, putus asa dan sebagainya dapat membuat seseorang tidak dapat melihat karya Allah. Yang kedua, mengenal Kristus secara lebih baik, teristimewa kebangkitannya adalah sebuah proses yang bertahap. Oleh sebab itu, diperlukan komunikasi yang terus-menerus dengan Allah. Dan yang ketiga, kita diajak untuk senantiasa berjalan di dalam komunitas kita. Kita berjalan bersama, saling meneguhkan. Ingat, engkau bisa berlari lebih cepat seorang diri, tetapi jika engkau berjalan bersama, engkau mungkin